wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban wa kullu am wa antum bi khair. Selamat datang di An-Nuqayah, dan juga kami menyampaikan dalam hubungan ini mohon maaf lahir dan batin dalam kesempatan Idul Fitri, dan nanti alangkah lebih baiknya jika di dalam kunjungan selanjutnya dikonfirmasi biar tidak terlalu telat ya, sehingga bisa lebih sempurna pertemuannya. Karena di dalam tradisi di An-Nuqayah itu, kalau sekarang berubah ya karena mengikuti keadaan. Kalau dulu ketika masih aktif semua, termasuk juga ketika ayahanda masih aktif, tradisinya adalah mengunjungi atau dikunjungi oleh sanak famili sampai sesepuh-sesepuh kami di Pamekasan. Jadi selama 1 minggu insya Allah penuh. Setelah itu abah sudah bertambah usia, maka lebih banyak duduk di sini, sehingga beliau juga lebih banyak menerima tamu daripada berkunjung ke sanak famili. Sementara pada hari pertama itu bisa dipastikan di sini menerima tamu dari sanak famili, dan juga sebenarnya kalau di hari pertama itu lebih terbuka, walaupun memang paling banyak dari sanak famili. Karena di dalam bahasa Madura Patobin itu rumah sepuh itu di sini, di pondok pesantren An-Nuqayah. Kecuali bahwa ada juga di Late yang sekarang menjadi beberapa daerah sana itu juga. Jadi dari generasi satu itu, generasi pertama itu adalah Kiai Muhammad Ilyas dengan Kiai Abdullah Sajjad. Itu yang menjadi kepengasuhan di An-Nuqayah. Sehingga kunjungan itu ya ke sini dengan ke Late. Tetapi untuk acara besarnya di sini. Dalam arti acara besar ya acara biasanya nanti di akhir untuk putra dan putri itu makan bersamanya itu di sini. Biasanya putra lebih dulu. Itu di hari pertama. Pagi-pagi itu semuanya ke sini setelah sholat. Tapi kunjungan ke yang lain dulu. Setelah selesai semua ke sini. Sekira jam 9 itu sudah di sini atau jam 10 di sini. Setelah itu baru dilanjutkan ke yang lain sampai sore. Hari kedua, hari ketiga, biasanya hari ketiga kami ke Pamekasan. Setelah selesai di sini kami ke Pamekasan. Hari keempat, hari kelima biasanya sejak sepupu kami Ki Ramdan bikin pekarangan baru, membangun pekarangan baru, semua dialihkan ke sana. Tapi untuk tahun ini khusus itu hanya hari ketiga di sana. Besok sudah di sana karena banyak yang berubah. Itu tradisi yang ada di An-Nuqayah. Kalau terakhir baru di bibi kami di Telambung, di masjid sebelah timur Ganding, masjid di sebelah kiri di Telambung. Di sana biasanya hari terakhir dari sekarang. Baik rekan-rekan, para hadirin, para alumni, para santri sekalian, tentu ini pengingat bagi kita semua di dalam keseharian kita, bahwa dengan
inisiasi yang masih terus ditradisikan oleh IAA Gili Genting untuk bersilaturahmi ini menguatkan hubungan, sebagaimana disampaikan tadi, menguatkan hubungan batin. Hubungan ini yang penting karena alam raya ini dibangun di atas hubungan, di atas relasi, di atas konektivitas. Semuanya karena hubungan. Maka ini yang harus dijaga. Semuanya berhubungan. Segala kebaikan yang ada di sini itu kan cerminan arketipikal kalau dalam bahasa akademisnya itu dengan yang ada di masa depan atau justru di akhirat sana. Ini semuanya ditumpahkan sedikit di sini. Konsep surga ditempatkan di sini sedikit-sedikit saja diberi, tapi semuanya terhubung. Semuanya saling berhubung. Nah, hubungan ini untuk menguatkan, karena makin ke belakang akan makin lahir keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu puncaknya di dalam agama secara simbol disebut juga nanti, ini bahasa secara umum ya. Ini hanya kita saja, bukan ajaran yang umum. Ini kita saja di sini. Makanya disebut nanti dengan ad-dajjal. Ad-dajjal itu artinya kepalsuan. Karena kenapa? Orang sudah ragu. Makanya pilihannya kalau dajjal, kalau nggak roti ya makanan yang enak atau api, begitu pilihannya. Orang dibuat untuk ragu. Orang dibuat untuk tidak kuat. Kalau di dalam bahasa sekarang, istilah sekarang itu yang disebut dengan disrupsi atau ketercerabutan. Akar-akar dibongkar, anak-anak dilupakan kepada orang tuanya dan didekatkan dengan yang lain dari orang tuanya. Pendidikan langsung berbentuk sekarang itu, ini saya sampaikan karena banyak dari Jakarta, banyak dari perlu. Ini yang disebut dengan tantangan logosentris. Kenapa logosentris? Orang lebih banyak melihat yang simbol itu loh, yang tergambar, yang terekam gitu. Jadi yang sambungan langsung begini jarang. Banyak yang lebih terekam. Kalau yang terekam itu yang akan lebih diterima oleh zaman nanti. Ini melahirkan di satu sisi kekuatan, di satu sisi kerapuhan. Makanya keraguan. Kalau kita sudah ragu-ragu, di masa ragu-ragu itu bisa masuk sesuatu yang palsu. Hoax bisa masuk, apapun yang sang palsu al-masih. Ini konsep kita, perjalanan kita seperti itu. Makanya sebisa mungkin kita menjaga tradisi, tidak memanjakan anak-anak kita. Kita berikan pendidikan porsi yang sesuai. Kenalkan mereka kepada guru-gurunya yang dalam tanda yang tadi. Saya hanya mengembalikan apa yang disampaikan oleh para alumni tadi, menguatkan. Kembalikan kepada guru-guru yang menguatkan, yang punya sambungan. Kalau tidak, jangan. Itu sederhananya. Jadi kembalikan kepada yang punya sambungan. Biasanya di antara yang meragukan itu, makanya di pertemuan terakhir dari Ayahanda Kiai Abdul Wahid Ilyas di Penjaringan di Jakarta Utara, mengingatkan tradisi-tradisi yang kecil, tapi sekali lagi ini sifatnya simbolis, sama dengan dunia sifatnya simbolis. Beliau hanya mengingatkan kalau taraweh 20 rakaat, 23 dengan beliau hanya mengingatkan satu yang sangat simbolis dari kita, yang membentuk keseharian, membentuk laku tubuh kita. Bagi saya dulu di Penjaringan saya tidak sadar. Ngapain abah bicara seperti itu? Banyak yang lebih penting, bah, kata saya dalam hati. Langsung saya diberikan jawabannya juga saat itu, di dalam hati juga, tapi makanya tidak bisa diungkapkan gitu. Oh begini maksudnya, begitu. Itu adalah simbol di mana kita menjaga, jangan sampai membuat ragu. Nah, tidak pernah ada di dalam ini, akan terus saya ulang-ulangkan biar kita kuat dan kokoh. Tidak pernah ada di dalam tradisi itu sholat tarawih di luar dari 20 rakaat. Baik secara epistemologi sudah salah, secara metodologi sudah salah, secara juga keliru. Bukan kita menyalahkan yang lain, tidak.
Mereka silahkan punya pendapat, tetapi yang kita jaga yang kita punya. Bukan kita justru senang dengan yang punya orang lain, dengan rumputnya orang lain. Yang kita jaga ini loh, ini yang kita pertahankan. Yang kita jaga itu yang kita kenal dulu. Dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab yang pertama kali gitu. Jadi itu yang kita kenal. Maka itu yang kita jaga. Jangan ragu-ragu. Nah, banyak hal yang membuat kita ragu. Tetapi secara sederhana, analogikan saja bahwa kalimat di dalam Al-Quran untuk menyuruh kita misalkan berzikir kepada Allah. Mana di antara zikir ini yang paling bagus? Katanya la ilaha illallah. Katanya subhanallah wa bihamdih. Katanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mana yang paling bagus? Yang cocok untuk saya mana? Ada yang bertanya orang Badawi, dikasih ini sama Nabi. Allahumma ufirli warhamni. Tetapi kepada orang lain dikasih yang lain, yang itu. Kemudian mana yang untuk kita? Kita menjadi ragu-ragu kan? Nah, kalau kita tidak punya sambungan, itu yang menyulitkan. Makanya disusunlah oleh Kiai Muhammad Ilyas susunan sederhana, tuntunan sederhana di dalam keseharian laku amal kita di pondok pesantren. Dibuatlah kalau bangun tidur apa bacaannya, kalau sholat subuh apa bacaannya, dibuat yang sederhana. Minimal kalau kita mengikuti itu adalah asarnya dari Kiai Muhammad Ilyas, cukup. Karena la taulu fi dinikum, jangan berlebihan di dalam agama. Anda kalau agama berlebihan, agama menjadi hanya mitos, tidak menjadi pengalaman keseharian. Makanya cukupkan saja siapa guru Anda, cukupkan di situ. Kalau mau menambah di sana menambah, oke, ditambahkan. Tetapi pada intinya di An-Nuqayyah itu diajarkan dasarnya untuk mencukupi. Diajarkan dasar untuk mencukupi. Nah, maka ini harus menjadi perhatian kita di dalam konteks tadi menguatkan. Kalau sudah begini kan kuat. Kalau sudah ada sambungan seperti ini akan menjadi kuat. Nah, maka ini perlu kita semua yang ada di sini sebagai pengingat, hanya penguat. Sehingga keraguan-raguan itu bisa dihapuskan. Pesan pertama dari Al-Quran itu adalah Dzalikal kitabu la raiba fih. Hanya bagi orang-orang yang tidak punya keraguan. Kalau ragu-ragu sebaiknya nggak usah lanjutkan baca Qurannya dulu gitu. Karena kalau Anda lanjutkan, Anda hanya peneliti Al-Quran. Kalau Anda lanjutkan. Jadi kalau ragu-ragu itu sebaiknya tidak dilanjutkan dulu. Dalam arti tidak dilanjutkan bukan tidak boleh membaca Al-Quran di dalam ragu-ragu, tetapi ada potensi kesia-siaan di sana. Ketika kesia-siaan, hidup Anda akan bertambah dalam keraguannya. Istilahnya tidak akan bertambah. Kalau katanya bidayah itu tidak akan bertambah kecuali jarak dari Allah. Yang akan bertambah itu jaraknya. Maka saya menyampaikan sekali lagi selamat datang dalam rangka silaturahmi ini. Ini memberikan input tidak saja bagi para alumni tapi bagi para kami. Kami menyambut baik silaturahmi semacam ini. Tapi ya tugas kami di sini itu sekarang ini penjaga rumah lama, penjaga al-baitul atiq kalau istilahnya orang Arab itu rumah lama. Ini yang harus dijaga. Sekarang sementara dijaganya karena bahasa lama itu sulit untuk dipahami. Yang mau mengikuti jejak menjaga itu tidak terlalu banyak. Jadi ya ini perlu dikuatkan dengan tradisi secara bersama-sama menjaga An-Nuqayyah ini. Kalau bisa dilaksanakan seperti ini bagus sekali. Saya selalu menyampaikan memang ketika ada masukan-masukan, saya tanya kadang-kadang. Kalau yang millennials itu sudah mulai tidak tahu. Ketika saya tanya, minta pendapat kemana? Ketika mereka tidak menyebut
ke Lateh atau ke Lubang Saya Selatan. Maka saya mempertanyakan, terus Anda mengadakan acara untuk apa, untuk siapa, dan seperti apa. Saya selalu arahkan begitu. Mau bikin acara, mau bikin apa, minta pendapatnya para kiai di sini. Tapi tidak bertanya ke Lateh, tidak bertanya ke Lubang Saya Selatan. Nah, lalu bagaimana gitu? Seperti apa yang diinginkan? Kadang-kadang karena kalau yang baru-baru itu tidak paham. Jadi ketika tanya ya sudah bikin. Ada yang setuju salah satu sudah bikin. Padahal di sini sudah jelas. Jadi yang diwariskan itu dari generasi pertama itu memang ya kalau bahasanya memang Lubangsa dengan Lateh seperti itu. Jadi kalau ada acara-acara besar berkaitan itu dulu yang diutamakan gitu. Kalau di sananya sudah oke, ya Lubangsa Selatan juga, karena memang Lubangsa Selatan itu kan dari sini. Esom itu kan pengasuh Lubangsa, dipindah. Ya kalau sudah 3 oke, dulu juga begitu yang saya ikuti. Coba Anwaki ke Kak Esom, berangkat ke Kak Esom saya, atau biasanya kakak saya sih, tanya sesuatu, kalau sudah oke, ditelepon sama abang. Anu Bung, iya Bung, oke Bung, ketemu di Kak Basir. Begitu terus 3 ini. Sekarang bisa hilang, bukan hanya gara-gara internal, santrinya juga gitu. Bikin acara-acara di luar bisa hilang gitu. Tradisi itu untuk menguatkan itu bisa hilang. Jadi kalau dulu begitu, berangkat ke Lateh, berangkat ke sini, ketemu di sini, diputuskan begini. Itu bagian dari tradisi di sini, yang mana itu insya Allah dari pesan tadi untuk menguatkan, ya. Allahumma muwaffiq, saya mohon maaf jika ada banyak kurang kesempurnaan. Batin wa kullu am wa antum bi khair. Wa taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.